Adicara kang kaping 3 inggih punika qiraatul kitab ingkang badhe diwaosaken dumateng saudara Muhammad Shofi Sirajuddin. Dumateng saudara Muhammad Shofi Sirajuddin kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Jadi sebelum saya membaca penjelasan ini, saya menjelaskan tentang keterangan sebelumnya, yaitu mengenai tentang seseorang dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang yang dimurkai oleh Gusti Allah, tapi bukan karena orang itu berdosa, melainkan karena 3 hal, yaitu orang yang kebanyakan makan, orang yang bakhil, dan orang yang sombong. Jadi saya menjelaskan tentang orang yang kebanyakan makan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kang Aji kemarin, bahwasanya kebanyakan makan itu menyebabkan dampak negatif terhadap tubuh kita. Dalam pengetahuan umum, mengkonsumsi makanan yang berlebih itu dapat menimbulkan berbagai penyakit, yaitu penyakit obesitas, penyakit masalah mental, penyakit hipertensi, dan juga penyakit kolesterol. Dalam Islam juga menjelaskan ketika mengkonsumsi makanan berlebih itu tidak dianjurkan karena pengaruh banget terhadap tubuh kita. Dan juga pengaruh banget terhadap spiritualitas seseorang masing-masing, yaitu mengubah sikap kita, seperti halnya merubah watak kita, menghilangkan kecerdasan, malas dalam akan melakukan ibadah, dan juga mudah terjerumus maksiat. Bahkan dari seorang filsuf itu mengkritik Hukia din hikayatake anjali nusa, saking Jalinus dihikayatake opo annahu setuhne kelakuan iku kola ngucap sinten Jalinus. Seputar info dari Jalinus itu seorang filsuf maupun seorang dokter pada masa kekaisaran Romawi, dan Jalinus ini itu memiliki pengaruh besar terhadap benua Eropa pada masanya. Jadi beliau itu mengkritik ar-Romanu utawi delimo iku naf'un manfaati kuluhu yos kabehane ruman wasamaku hale utawi iwa iku darurun bahyani kuluhuyo sekabehane samak. Waqalilu samaki tetapi ini waqalilu samaki hale iku nitiake mangan iwa khairun iku luweh bagus min kasirir rumani tinimbang akeh mangan buah delima. Jadi penjelasan tentang ini bahwasanya buah delima itu banyak khasiatnya, banyak manfaatnya, dan ikan itu banyak mandorotnya dan sedikit manfaatnya. Tetapi makan ikan sedikit itu lebih bagus daripada makan buah kurma yang banyak. Jadi dari seorang filsuf Jalinus menjelaskan kita makan makanan yang cukup saja, bahkan mengonsumsi makanan yang banyak khasiat
tapi mengkonsumsinya itu secara berlebihan itu juga tidak bagus. Ada efek sampingnya. Buah delima aja dalam pengetahuan ilmu medis itu 90% khasiat terhadap tubuh kita. Bahkan salah satunya itu bisa mencerdaskan otak kita dan lainnya. Itu aja ketika kita mengkonsumsi berlebih itu ada efek sampingnya. Jadi termasuk wafihi ikut tetap kedua mandoroti mangan itlaful mali utawi ngentekake bondo. Jadi termasuk juga orang-orang yang menghabiskan harta. Seperti ya yang di sosmed yang banyak tikus-tikus, pada mereka itu sudah dikasih makanan halal oleh Allah, tapi saking keponya terhadap makanan haram, ia mencoba sedikit demi sedikit bahkan menjadi keterusan. Nah, kemudian para tikus itu memakan harta rakyat. Itu termasuk salah satu mandorot makan. Dan juga wal aklu utawi mangan fauqa sabai mangane mau sak dhuwure warak iku dararun bahayani mahdun tur ngrusak awak wa istahiku an ngahaki bihi kelawan mangan sak dhuwure warak ngahaki apa al iqabu siksa ngahaki mau fidaril akhirati ing dalem dina akhirat. Wal akulu lan utawi wong sing akeh mangan iku bahidun den getingi fil qulubi ing dalem ati. Jadi ketika makan setelah kenyang itu mandoroti dan juga bisa merusak tubuh. Dan benar-benar orang yang seperti itu akan mendatangkan siksa di hari akhirat. Dan orang yang kebanyakan makan itu juga dibenci dan tidak mendapatkan simpati. Jadi berdasarkan penjelasan ini mengenai tentang berlebihan dalam makan, dalam syariat itu tidak dianjurkan. Dalam Allah seperti Allah berfirman wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian semua, minumlah kalian semua, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebihan. Berdasarkan di antara para ulama itu berpendapat juga perbuatan ini itu tidak baik. Bahkan menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu perbuatan ini tuh makruh. Tapi ada juga menurut pendapat para ulama lain itu perbuatan ini haram. Seperti wasaruha asy-syaikhani bi karahatil aqli fauqa sab'i wa akharuna bi hurmatihi. Menegaskan bahwasanya makan itu makruh dan terlalu kenyang. Menegaskan kemerukan makan terlalu kenyang. Sedangkan ulama lain berpendapat tentang keharuman hal tersebut. Jadi intinya dua imam itu menegaskan jika berlebihan makan itu makruh, tapi ada juga berpendapat jika berlebihan makan itu juga haram. Tapi menurutku dalam sifat berlebihan ini kita tidak menerapkan tentang pembahasan mengkonsumsi makanan. Tapi kita harus menjaga hati-hati tentang sifat berlebihan ini terhadap kehidupan kita masing-masing. Mengenai tentang sikap, perilaku, dan hal yang lain. Jadi seperti yang telah dikritik oleh Imam Jalinus, makan yang banyak khasiatnya jika berlebih ada
ada efek sampingnya. Apalagi makan-makan yang tidak ada khasiatnya dan makan berlebih atau melakukan tindakan yang berlebih itu juga banyak efek sampingnya. Jadi intinya jika lapar ya makan, jika kenyang ya cukup, jika lelah ya istirahat, jika ngantuk ya tidur. Oke. Oke ngeten. Wa tariqu taqlilil aqli qala wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.